Jadi kita harus pandai memutarbalikkan kata-kata mereka. Ini tadi yang dicontohkan tadi oleh Pak Moderator, jangan kita anggap itu bercanda gitu ya. Memang itu lucu-lucu, anekdot-anekdot, tapi justru dengan anekdot itu logika teruji. Ya, kayak misalnya ada Dr. Abdul Munir Mulhan, dia nulis buku judulnya Satu Tuhan Seribu Tafsir. Dalam buku itu dia mengatakan, saya bicara agama, kamu bicara agama, mereka bicara, saya bicara Tuhan, kamu bicara Tuhan, mereka bicara Tuhan, agama lain bicara Tuhan, semua agama bicara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kita Tuhan yang sama. Itu kan simpel banget ya. Tinggal dibalikin lagi aja. Kita ganti kata Tuhan dengan yang lain. Saya bicara istri, mereka bicara istri, dia bicara istri, orang lain bicara istri, jangan-jangan istri kita sama. Kan dengan kayak begini teruji, logika Anda salah. Mentang-mentang saya pakai kata yang sama, bukan berarti kita bicara tentang objek yang sama. Dengan cara kayak begitu, kelihatannya anekdot, kelihatannya bercanda, tapi logika teruji di sana. Ya betul kayak tadi pertanyaannya. Nabi Adam punya pusar apa enggak? Ya betul, Allah bisa bikin Nabi Adam, kenapa nggak bisa bikin pusar? Kayak gitu aja repot gitu kan. Gitu aja ribet. Tadi dibilang yang Islam yang kritis adalah Islam yang Gus Dur. Sekarang kita tanya, kalau gitu boleh dong kita kritis pada Gus Dur? Gitu lagi aja. Kalau nggak boleh berarti Anda tidak kritis. Gitu lagi, balikin lagi. Balikin semua kata-kata dia gitu. Kalau Anda ngaku kritis, kenapa kami nggak boleh kritis pada orang yang Anda anggap kritis? Boleh dong. Harus boleh. Kalau enggak berarti Anda radikal. Balikin lagi kata-kata semuanya, balikin semua kata-katanya gitu ya. Saya juga pernah kayak begitu di Twitter ada akun namanya Stakov. Ini orang nggak jelas, santri nggak jelas gitu ya. Dia ngomong saya nih orang nggak pernah pesantren, nggak ngerti kitab kuning segala macem. Kita debat segalanya, saya nggak terlalu ngelayanin dia gitu ya. Tiba-tiba dia marah-marah, dia ngomong kata kotoran kepada saya gitu ya. Ngomong kata-kata yang kotor sekali kepada saya capture gitu ya. Saya bilang, ini lihat nih mazhab septic tank gitu. Kalimatnya isi septic tank dikeluarin semua gitu ya. Saya tanya, ini kitab kuning mana? Ini kitab kuningnya kira-kira karena apa kuningnya? Karena dipeperin apa gimana gitu ya. Marah-marah gitu kan. Ya nggak apa-apa, orang kan lihat gitu loh. Dia ngakunya santri, kelihatan kan kosakatanya kayak begitu. Saya nggak pernah sekalipun mengeluarkan kosakata kayak begitu, nggak pernah. Orang kan lama-lama lihat juga. Jadi jangan kita berdebat untuk menangkan ego kita. Jangan sampai terjebak begitu. Karena kalau soal ego mereka jago banget mancing emosi. Justru kita harus belajar mancing emosi dia. Insya Allah dia yang marah duluan. Insya Allah pasti mereka ngamuk. Dan ketika ngamuk itulah orang bisa lihat. Penonton. Jadi sekali lagi orientasi kita penonton nih. Orang-orang melihatnya nih. Supaya orang menyaksikan bahwa dia ini gak seperti yang diklaim dia. Kalau dia marah-marah terus sama kita, biarin aja. Marah-marah terus kan lama-lama darah tinggi, lama-lama stroke. Marah-marah itu gak baik gitu loh. Udah biarin aja dia marah gitu. Jangan kita pingin debat ini untuk menangkan ego kita, enggak gitu. Kita menyelamatkan semua yang pingin selamat. Harus pingin selamat dulu gitu loh. Kalau orang nggak pengen selamat, ya mereka nggak akan selamat juga. Ya, dikasih petunjuk sama Allah, dikasih hudan, tapi nggak jadi hidayah. Beda antara hudan sama hidayah. Kalau dia nggak peluk, dia nggak memeluk hidayah itu, ya nggak dapat juga gitu ya. Jadi kita jangan pula berpikir kita debat sama dia harus takluk, nggak mesti gitu, nggak mesti. Karena ada orang-orang yang memang ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah gitu. Sudah tutup mati mata, pendengarannya, hatinya. Ada juga orang-orang yang sifatnya yukhadi'un Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu Allah dan orang beriman. Tapi pada dasarnya mereka menipu diri sendiri. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka menipu diri sendiri. Jadi sekali lagi, jangan gara-gara satu orang kecil lalu dunia kita kayak sempit. Emangnya kenapa kalau dia ngomong kayak begitu? Efeknya besar. Sebesar apa sih? Emang dia ini orang dengan follower sekian juta? Emang dia ini orang yang diperhatikan kata-katanya oleh manusia dari 30 sekian provinsi di Indonesia? Enggak kan? Dia ini cuma orang kecil biasa aja gitu. Jangan dunia kita sempit gara-gara kita nggak bisa ngebantah dia gitu. Itu masalah kecil gitu. Jangan dunia kita ngerasa sempit gara-gara kita nggak bisa membungkam dia nggak bakal bungkam gitu. Bakal marah-marah terus. Tapi sudah puas buat kita. Yang penting orang udah lihat nih nyatanya begitu. Ya, mazhab septic tank saya bilang gitu. Orang makin marah-marah dia, wah, sampai alat kelamin segala disebutin sama dia gitu ya. Bilang, wah, udah merambah bukan ke septic tank lagi saya bilang, ke spesialis kulit dan kelamin saya bilang, canggih gitu. Biarin aja lama-lama dia marah-marah sendiri, perlihatkan saja gitu.
Oh, dia bilang yang kritis itu Gus Dur, maka saya bilang yang lebih kritis lagi adalah yang kritis pada Gus Dur. Gituin aja, dibalikin aja gitu. Ya, dibalikin seperti itu. Kalau tiba-tiba dia bilang dia mengkafirkan orang-orang HMI, ya kita bilang, wah Anda takfiri, jangan Anda Wahabi gitu ya. Kan mereka paling alergi itu kalau disebut Wahabi kan ya. Dan mereka paling gak suka tuh dengan nama Wahabi, takfiri, kita balikin aja ke dia. Wah Anda takfiri, Anda Wahabi, Anda ini Wahabi tanpa sadar. Mereka kan biasa nyala-nyala orang lain, namanya asal orang lain berarti Wahabi gitu kan. Sekarang kita balikin ke dia, paling dia darah tinggi, stroke. Udah lah, gak usah dipikirin lagi lah, itu nasib masing-masing gitu ya. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai hidup kita jadi gelap gara-gara satu orang. Urusan kita bukan satu orang itu doang. Itu masalah kecil, itu masalah kecil. Jangan kita ribut ya orang kayak begini nggak. Sebagian besar di antara mereka itu memang sudah tertutup gitu, dan mereka sendiri yang menutupnya. Ada yang marah-marah ke saya ketika saya membahas pluralisme. Saya bilang pluralisme itu sesat, nggak benar segala macam gitu ya. Saya kasih full tweet teori-teorinya kayak begini. Tiba-tiba mereka bilang gini, pluralisme Gus Dur nggak kayak begitu. Lalu saya bilang, ya saya terima jawabannya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bisa pertanggungjawaban apa enggak. Pertanyaan saya adalah kapan Gus Dur menjelaskan konsep pluralismenya? Di buku mana, artikel mana, ceramah kapan, ya, Anda pernah mendengar nggak konsep pluralismenya? Ternyata nggak bisa jawab. Nah, jadi itu saya bilang, Anda cuma membayangkan bahwa Gus Dur punya konsep pluralisme itu aja. Jadi sebenarnya, saya nggak tahu benar ada apa enggak, tapi yang jelas ketika Anda mengatakan ada konsep pluralisme, Anda nggak bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Nggak bisa bertanggungjawabkan. Ya sudah, kalau dia mau marah-marah, ya biarin aja. Paling sekali lagi darah tinggi, stroke gitu ya. Nasibnya nggak jauh-jauh. Kalau orang suka marah-marah ya begitu. Ya. Kita sih ketawa-ketawa aja. Baik, terakhir